Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kita Mukhtasar Jidan, yang mana kita sudah sampai ke dalam bab ataf ya. Ataf itu kata penghubung ya, antara dua kalimat sebelum dan sesudahnya. Bila kalimat sebelum huruf atofnya itu rofa, maka kalimat sesudah huruf atofnya itu dia harus rofa. Bila kalimat sebelum huruf atofnya itu nasab, maka kalimat sesudah huruf atof itu dia harus nasab. Ya, jadi kata penghubung huruf atof itu. Ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari pula diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah perantara kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi, bermula ini bab menjelaskan tentang ataf. Wal murad, dan bermula dimaksud bihi dengannya itu ataf, atafun nasaqi, itu ataf nasak. Jadi yang dimaksud dengan ataf di sini ialah ataf nasak. Apa itu ataf nasak? Wa huwa at-tabi'u, itu satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, al-mutawassitu, yang menengah-nengahi, bainahu, antaranya itu tabi', wa baina matsbu'ihi, dan antara kalimat yang diikutinya, hadul hurufil atfi, oleh salah satu huruf ataf, al-atiyati, yang bakal datang. Jadi seperti itu. Nah, contoh lapat ja'a zaidun wa amrun. Lapat zaidun ya, dia jadi matsbu'nya, kalimat yang diikuti. Lapat amrun dia jadi tabi'nya, mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, di antara lapat zaidun dan amrun di tengah-tengahi oleh huruf ataf, seperti itu. Wa huruful atfi, dan bermula huruf-huruf ataf, asyaratun, itu ada 10. Wahiyah, dan bermula ia asyarah, al wawu, itu wawu. Nahu, itu seperti contoh ja'a zaidun wa amrun. Lapat ja'a zaidun wa amrun. Ja'a fi'il, zaidun fa'il, al wawu harfu atfin, amrun ma'tuf ala zaidin ya. Dia jadi ma'tuf dari lapat jaid. Nah, lapat jaidun dia jadi matsbu'nya, kalimat yang diikuti. Lapat amrun dia jadi tabi', yang mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, erobannya bagaimana? Erobannya seperti ini. Faja'a fi'lun madin, maka bermula ja'a itu adalah fi'il madi. Wa zaidun, dan bermula lapat jaid. Fa'ilun, itu menjadi fa'il marfu'un yang dirafa'kan bi dhammatiz zahirati, dengan dhammah yang jelas. Wa amrun, dan bermula lapat amrun. Al wawu harfu atfin, bermula wawu dia huruf ataf. Wa amrun, dan bermula lapat amrun ma'tufun ala zaidin, itu ma'tuf terhadap lapat zaid. Marfu'un bi dhammati zahirati, marfu' dengan dhammah yang jelas. Fal ma'tufu, maka bermula ma'tuf ya. Fal ma'tufu, maka bermula ma'tuf, yatsba'u, mengiringi ia ma'tuf, al ma'tufa alaih, atas ma'tuf alaih. Contoh ya, lapat amrun. Amrun dia jadi ma'tuf ya, kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya, amrun ma'tuf. Yatsba'u, mengiringi ya ma'tuf, al ma'tuf alaih, akan kalimat yang diatofkan. Ya, lapat jaid dia jadi ma'tuf alaih, amrun dia jadi ma'tuf. Fi i'rabihi, pada i'rabannya itu ma'tuf, sawaun, sama saja, karena ada itu ma'tuf raf'an, itu rafa, au ghairahu, atau selainnya itu rafa. Nah, jadi kalimat ya yang ada sebelum huruf ataf, bila mana dianya itu nasab, maka kalimat sesudah huruf atafnya itu harus nasab. Misalkan kalimat sebelum huruf atofnya itu jr khofat, maka kalimat sesudahnya itu harus khofat. Yang dimaksud au ghairahu, seperti itu.
fi i'rabihi sawaun kana raf'an aw ghairahu. Seperti itu. Wal fa'u, dan yang selanjutnya itu fa. Nah, nahu itu seperti contoh ja'a zaidun fa amrun. Nah, ja'a fi'il, zaidun fa'il, fa harfu atfin, amrun ma'tuf ala zaidin. Seperti itu. Fa amrun, maka bermula lafaz amrun, ma'tufun ala zaidin, itu ma'tuf terhadap lafaz zaid. Marfu'un, yang dirafa'kan bi dhammati zahirati, dengan dhammah yang jelas. Wa summa, dan sekarang lafaz summa. Nahu itu seperti contoh ja'a zaidun summa amrun, telah datang oleh Mang Zaid kemudian si Amar. Wa au, dan lafaz au, erobannya sama ya, ja'a fi'il, zaidun fa'il, summa harfu atfin, amrun ma'tuf ala zaidin, gitu erobannya sama. Wa au, dan lafaz au, nah, huruf au. Nahu itu seperti contoh ja'a zaidun au amrun, telah datanglah oleh Mang Zaid atau Mang Amar. Wa am, dan lafaz am. Nahu itu seperti contoh ja'a zaidun am amrun. Wa imma, dan yang selanjutnya itu huruf imma. Nahu itu seperti contoh fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Seharusnya ini fidaan ya. Fidaan dia ma'tuf kepada manan. Ya, ini salah tulis ini. Nah, salah tulis. Nah, fa imma mannan ya. Maka adapun melepaskan engkau ba'du ya, setelah ditawan, wa imma, dan adapun ditebus. Nah, wa imma fidaan, dan adapun ditebus. Jadi ya, ini apa namanya, surat Muhammad ayat 4 ya, mengisahkan tentang tawanan perang. Nah, cuman kita nggak bakal ngebahas ke situ, kita bakal membahas ke lafadznya saja. Kalau kita ngebahas ke situ, itu masuk ke dalam ilmu tafsir ya, sedangkan kita ini sekarang membahas dalam konteks ilmu nahu, seperti itu. Ini seharusnya salah nih, fidaan ya. Faqauluhu, maka bermula firman Allah fidaan, lafaz fidaan ma'tufun ala mannan, yaitu ma'tuf terhadap lafaz mannan, seperti itu. Wal atifu, dan bermulai mengatufkan ya, al wawu itu wawu, jadi wawunya itu huruf ataf. Ada khilatu, yang masuk ala imma, atas imma. Wa imma, dan bermula lafaz imma atau didatangkan biha, dengannya itu imma, liddilalati, untuk menunjukkan ala taksimi wa takhiri, atas bagian dan pilihan. Jadi immanya ini maknanya taksim wa takhir ya, bagian dan pilihan. Nah, jadi boleh dibebaskan tawanan perangnya, dan juga atau ya ditebus gitu. Nah, wal musannifu, dan bermula ki musannif jarak memperjalankan ia musannif ala anna imma, atas bahwa sesungguhnya imma, ia bermula ia imma, al atifatu, itu yang mengatofkan. Seperti itu. Kalau kata musannif, huruf imma itu yang mengatofkan, bahwa bermula itu qaul dhaifun, itu lemah ya, qaulnya itu lemah. Imma itu bukan huruf atof, tapi musannif memperjalankan qaul ini. Warrojihu, dan bermula qaul yang rojeh, annal atifah, bahwa sesungguhnya mengatofkan ya, al wawu itu huruf waw, seperti itu. Waw qaul yang rojeh. Nah, cuman ya musannif mengambil pendapat yang doif, bebas ya, mau ngambil pendapat yang mana, mau yang rojeh, mau yang doif, yang penting ada sandarannya gitu kan, nggak usah apa namanya rame gitu kan, oh ini salah bacanya, oh ini salah bacanya ya kan, ini salah bacanya. Nah, nggak usah kayak begitu ya, yang penting semuanya punya dalil dan pendapatnya masing-masing, asalkan ada dalil dan keterangannya gitu, bebas. Oh misalkan, oh saya mau pakai imma jadi huruf atof aja, silahkan gitu kan. Kalau mau kayak qaul yang rojeh, qaul yang kuat, pendapat yang unggul, annal atifah al waw ya kan, bahwa sesungguhnya bermulai mengatofkan itu huruf waw, bebas ya, serah. Wabal, dan yang selanjutnya itu huruf bal. Nahu itu seperti contoh ja'a zaidun, ma ja'a zaidun bal amrun, tidak datanglah oleh si Zaid bal amrun, tetapi si Umar gitu.
Wala dan huruf la. Nahu itu seperti contoh ja'a Zaidun la Amrun. Telah datanglah oleh Mang Zaid, bukan Umar. Tuh, si Zaid yang datang bukan Umar gitu. Walakin dan lapat lakin. Nahu itu seperti contoh ma ja'a Zaidun lakin Amrun. Tidaklah datang si Zaid tetapi Amr yang datang itu, Amrun. Wa hatta dan hatta ya fi ba'dil mawadhi pada sebagian tempat-tempat. Wazalika dan wazalikal ba'du dan bermula demikian itu apa namanya sebagian wa bermula ya ba'du ma itu perkara karena yang ada ma oleh perkara ba'daha yang ada sesudahnya hatta ba'don akan sebagian mimma dari perkara qoblaha yang tetap sebelumnya hatta. Nahu itu seperti contoh akal tu as sama kata hatta roksaha. Nah, hatta di sebagian tempat itu adalah ketika perkara setelah hatta merupakan bagian dari sebelumnya gitu. Ya. Sebagian tempat itu adalah ketika perkara setelah hatta nih, yang setelah hatta akal tus sama kata hatta roksaha, memakan aku akan ikan sampai kepalanya itu ikan. Nah, kalimat sesudah hatta itu menjadi bagian dari kalimat sebelum si hatta. Seperti itu maksudnya. Wadzalikal ba'du huwa makana ma ba'daha ba'dan mimma qablaha. Seperti itu maksudnya. Maksud dari teks wadzalika ba'du huwa makana ma ba'daha ba'dan mimma qablaha. Fahatta maka bermula fathata harfu atfin itu huruf ataf. Kabul mula hatta yaitu huruf ataf. Waroksa dan bermula roksa ma'tufun itu menjadi ma'tuf ala sama kata atas lapat as sama kata. Ikan mansubun yang difatah yang dinasabkan bil fathati zahirati dengan fathah yang jelas. Wal ha'u dan bermula ha ya mudhafun ilaih itu menjadi mudhaf ilaih. Wa i'rabu baqiyatil amsilati zahirun dan bermula i'rab sesisanya contoh-contoh itu sudah jelas. Jadi apa namanya? Yang sebelum-sebelumnya itu udah jelas ya i'raban ya. Nggak usah di i'rab lagi ketemu sonif begitu. Nah, nanti ya habis kitab ini ya dianjurkan untuk membaca kitab Syarah Kafrawi ya. Kalau kitab Syarah Kafrawi itu kitab yang khusus membahas tentang i'raban matan ajrumiyah seperti itu ya, untuk lebih mematangkan pemahaman dalam mengkaji jurumiyah. Nanti setelah Kafrawi mutamimah ya kan. Seperti itu. Nah, fa'in atofta maka jikalau mengatofkan engkau biha dengannya huruf atof ala marfu'in atas yang dirofakkan rofa'ata maka engkau rofakkan seperti itu. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah terdahulu ja'a Zaidun wa Amrun. Bila mana kalimat sebelum waw atofnya itu rofa maka kalimat sudah waw atofnya itu harus dirofakkan sama halnya seperti nasab jr ya. Nasab dan khafat ya, seperti itu. Au ala mansubin atau atas yang dinasabkan nasabta maka engkau nasabkan. Au ala makhfudin atau atas yang di-jr-kan dikhafatkan khafatta maka engkau khafatkan. Au ala majzumin atau atas yang dijazmkan jazamta maka engkau jazmkan. Taqulu engkau berkata qama Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amron wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Wal i'rabu zahirun. Bermula i'raban itu jelas ya. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Wa huruf ataf, Amrun ma'tuf ala Zaidin. Wa ra'aitu Zaidan. Ra'ai fi'il madi, tu fa'il, Zaidan maf'ul. Wa huruf ataf, Amrun ma'tuf atas Zaidan. Wa marartu bi Zaidin. Marar fi'il, tu fa'il, bi huruf jar, Zaidin majrur bi Zaidin majrur dengan bi. Wa huruf ataf, Amrin ma'tuf kepada lafaz Zaid. Wal i'rabu zahirun. Seperti itu.
Wa misalu atfi, dan bermula contoh ataf fil af'ali pada fi'il Zaidun yakumu wa yaq'udu. Jadi ataf itu nggak harus pada isim saja, tapi ada juga pada fi'il. Contoh Zaidun yakumu wa yaq'udu, bermula zaid itu berdiri, wa yaq'udu dan duduk. Nah, kan waw sebelum waw ataf kan dia rofa ya, maka kalimat sesudahnya harus rofa. Walai yakuma wa yaq'uda ya, walai yakuma wa yaq'uda. Kalimat sebelumnya itu nasab, maka kalimat sesudah huruf ataf itu harus nasab. Wa zaidun lam yakum wa lam yaq'ud ya. Wa zaidun, dan bermula kijaid, lam yakum itu tidak diri, wa lam yaq'ud dan tidak duduk. Seperti itu. Fala awwalu, maka bermula yang pertama marfu'un itu dirofakkan, wasani dan bermula yang kedua mansubun itu dinasabkan, wasalis dan bermula yang ketiga majzumun itu dijazmkan. Wallahu, dan bermula Allah subhanahu, maksudnya Allah ta'ala dan maha luhur Allah, a'lamu itu yang maha mengetahui. Seperti itu ya. Jelas ya sekarang pembahasan ataf sudah beres. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan selalu diberikan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab taukid ya. Semoga kita semua ini diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan ya dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.